Shalom. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 25 mulai. Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai ayat 31. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kiranya ayat 31 menjadi ayat pegangan bagi kita semua di tahun 2024. Ya. Dan kita akan bahas, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca, judul perikop di atas ayat 12 itu mengatakan begini, Allah di atas semua Allah. Nah, tahun 2024 yang kita masuki, betapa pentingnya kita semua ini mengenal Allah yang kita sembah. Judul perikopnya mengatakan Allah di atas segala Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah yang kita sembah, maka menghadapi masalah-masalah ke depannya, mungkin kita akan goyah. Mungkin kita akan kecewa. Mungkin kita bahkan meninggalkan Tuhan. Mengapa ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan? Salah satunya karena mereka tidak mengenal Allah. Padahal kalau kita lihat judulnya Allah di atas segala Allah. Kan konyol, kan rugi kita meninggalkan Allah di atas segala Allah hanya untuk mengganti memilih Allah di bawah Allah kita. Ya kan? Itu kan konyol. Ataukah itu bisa disebut kebodohan? Tetapi yang pasti mereka meninggalkan Allah kita karena mereka tidak mengenal Allah kita. Ya. Bertahun-tahun, puluhan tahun menjadi orang Kristen, mereka tidak mengenal Allah. Nah, lihat di sini, Allah sendiri berkata begini, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Jawabannya sudah jelas. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Allah kita. Ya. Ini gaya penulisan bahasa Ibrani seperti ini. Pertanyaan yang tidak perlu jawaban sebetulnya, ya. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia. Ingat bahwa adalah berdosa ketika kita mengatakan bahwa Allah yang kita sembah itu sama dengan Allah dari agama lain. Dengan mengatakan hanya caranya saja yang berbeda. Oh tidak. Kalau kita sampai mengatakan Allah kita sama, kita berdosa. Kenapa? Karena Allah kita, bahkan Allah yang kita sembah ini sendiri mengatakan, dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan-akan aku sama seperti Dia. Artinya Allah sendiri mengatakan, ingat tidak ada yang sama dengan aku. Aku di atas semuanya itu. Tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Tuhan kita. Ya. Adalah berdosa kalau kita mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan kata-kata Tuhan sendiri. Tuhan sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang sama dengan aku
Bayangkan kalau kita mengatakan Tuhan kita sama. Itu kan kita mengucapkan kata-kata yang berbeda dengan apa yang Tuhan ucapkan. Sehingga kita berdosa. Seringkali yang kita pikir bahwa kita berdosa itu kalau kita berzinah, kalau kita korupsi, kalau kita berdusta. Oh tidak hanya itu ya. Tetapi ingat, ketidaktahuan kita akan membuat kita berdosa. Oleh karena itu penting kita itu mengenal Tuhan kita. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia. Firman yang Maha Kudus. Jadi yang harus kita perhatikan, Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha Kudus. Beberapa hari yang lalu saya melihat YouTube seorang pendeta yang terkenal mengatakan begini, diwawancarai oleh seorang artis lah. Dan dia berkata begini, dia cerai, dia katakan, iya Tuhan memang benci perceraian, tetapi Tuhan tetap mengasihi saya yang bercerai. Ini kan konyol. Kalau memang dia bercerai, dia harus tetap dalam keadaannya sebagai single. Tidak boleh menikah lagi. Saya pikir dahulu pendeta ini bercerai sebelum pendeta ini kenal Tuhan. Masih bisa dimaklumi walaupun itu salah. Tetapi ternyata dia mengatakan dengan entengnya sudah 6-7 tahun dia pelayanan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sampai kemudian istrinya yang sering ditinggalkan menggugat dia untuk bercerai. Dan kemudian dia katakan bahwa pengadilan mengizinkan gugatan itu dan dia bercerai. Kemudian dia kawin lagi. Nah ini yang jadi masalah. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan tetap mengasihi. Dengan apa yang dia alami dan dia lakukan, Tuhan tetap mengasihi. Dan komentar-komentar dari orang-orang, ini baru pendeta yang benar. Ini baru pendeta yang benar. Ini pendeta yang harus kita ikuti. Artinya bahwa banyak orang Kristen yang sebenarnya mempunyai keinginan untuk kawin lagi. Karena mereka tidak mengenal Allah mereka. Allah yang kudus. Perhatikan di sini. Allah yang kudus. Allah yang benci perceraian. Betapa kita mudah disesatkan kalau kita tidak mengenal Allah. Patokan kita mungkin, wah pendeta terkenal, pendeta besar, ajarannya pasti benar. Oh, zaman sekarang yang saya mau katakan, patokan kita bukan orang terkenal, bukan hamba Tuhan besar, bukan hamba Tuhan yang terkenal. Patokan kita adalah apakah kita mengenal Allah kita secara pribadi. Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus. Allah yang membenci perceraian. Bagaimana mungkin kita melakukan perceraian dan kemudian Tuhan tetap mengasihi? Oh iya, tetapi ingat bahwa Allah yang mengasihi kita juga adalah Allah yang adil. Sehingga dia bisa saja sebenarnya menyelamatkan kita tanpa dia mati di atas kayu salib. Karena dia mengasihi kita. Tetapi kalau itu yang dia lakukan, sudah kamu semua aku ampuni, aku selamatkan. Karena Tuhan mengasihi kita. Wow, puji Tuhan, Allah mengasihi kita. Tetapi Allah menentang pribadinya sendiri, yaitu Allah yang maha adil. Karena Allah yang maha adil, keadilan Allah menuntut semua dosa kesalahan harus menerima hukuman. Oleh karena itu Allah yang mengasihi kita sekaligus Allah yang maha adil, dia harus merelakan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Jadi jangan keliru dengan hanya mengekspos Allah yang mengasihi kita tanpa juga kita mengajarkan Allah adalah Allah yang adil. Allah yang murka,
Allah yang cemburuan. Ya, kita harus seimbang. Oleh karena itu, di malam tutup tahun dan buka tahun ini, mari kita mengenal Allah kita. Penting supaya kita tidak goyah, supaya kita tidak disesatkan di tahun-tahun ke depannya. Allah yang Maha Kudus, dan tidak ada Allah lain yang sama seperti Tuhan kita, Allah yang kudus. Anda kalau perhatikan, pertentangan antar agama, beberapa agama bisa bersatu, coba lihat. Yang ditentang pasti Kristen. Karena memang Allahnya beda. Allahnya beda. Ya. Nah, kemudian mari kita lihat Allah kita. Di sini dikatakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Pertanyaan ini sudah jelas jawabannya. Yang menciptakan semua bintang itu adalah Allah kita, Allah yang kita sembah. Bukan Allah yang lain. Bayangkan kalau bintang ini lebih besar daripada bumi. Dan kalau kita hitung aja, otak kita, daya ingat kita, mata kita tidak bisa menampung semua bintang itu. Dan Allah kita yang menciptakan semuanya itu. Injil Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah Allah firman di mana yang tidak ada bisa menjadi ada. Bayangkan kalau kita mengenal dan sungguh-sungguh percaya Allah yang seperti ini. Bukankah memasuki tahun demi tahun, apapun masalah, apapun kesukaran, apapun bahaya yang menanti kita, kita tidak akan takut. Ekonomi mau seburuk apapun, ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan segala bintang. Artinya secara mudahnya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia yang menciptakan segala bintang, kemudian dan menyuruh segenap tentara mereka, artinya semua bintang itu keluar. Ya, kalau malam bintang-bintang keluar, maka bintang itu keluar. Kita begitu kagum dengan cerita bahwa Yosua berdoa kepada Kaleb karena peperangannya belum selesai. Dia sudah menang tapi belum selesai tuntas. Dia minta perpanjangan waktu kepada Tuhan. Dia minta supaya matahari berhenti. Waktu berhenti. Ya. Dan itu terjadi dan kita kagum dengan Yosua. Padahal di sini Tuhan kita, kalau Dia mengatakan semua bintang-bintang muncul, maka bintang semuanya muncul. Ya. Anda bisa bayangkan ini Tuhan kita. Dan kalau kita mengenal Allah yang seperti ini, mengapa masih khawatir? Bahkan Tuhan kita berkata kepada kita, janganlah kamu khawatir. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu bimbang. Itu adalah kalimat-kalimat yang kita hafal sekali. Ya, karena terlalu sering Tuhan katakan itu. Tetapi kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih bimbang? Dan kita selalu mengatakan, ya namanya manusia Pak, wajarlah. Ketika kita takut, ketika kita bimbang dan hidup dalam ketakutan, hidup dalam kebimbangannya itu. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita. Kalau kita kenal Tuhan kita, Tuhan yang seperti ini, ya, yang menciptakan semua bintang, yang sekali perintah semua bintang muncul, ya. Kalau kita kenal Allah yang seperti ini, kan tidak masuk akal kalau kita masih takut. Ya. Oleh karena itu betapa pentingnya kita merenungkan firman Tuhan. Mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi. Ingat,
anak TK, anak SD kan. Kalau kita memberikan perintah yang berbeda dengan ajaran guru yang mengajar anak kita, mereka bisa mengatakan begini, tapi kata guru begini. Nah, kenapa bisa? Karena kalau orang tua ngajar anak, 1, 2, 3 tidak nurut, pukul. Berhenti sudah, tidak diajar lagi kan. Tidak diulang lagi, sudah 3 kali pukul. Tapi kalau guru, ya kan, setahun kalau itu anak bodoh, itu kan diulang lagi. Diulang lagi, tugasnya guru. Kalau tidak diulang, tidak dibayar gurunya. Ya kan? Makanya gurunya akan ngulang terus. Hasilnya kata guru begini. Nah, demikian pula ketika kita merenungkan firman, terus renungkan, baca lagi, renungkan lagi, baca lagi, renungkan lagi. Sehingga pikiran-pikiran yang lain tidak akan masuk ke dalam pikiran kita, hanya ada pikiran firman ini. Sehingga mau tidak mau, kita pasti akan percaya kepada Tuhan. Ya. Dan yang menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Kan luar biasa. Berarti di hadapan Tuhan setiap bintang itu ada namanya. Ada namanya. Dan Tuhan tidak lupa. Kira-kira manusia dengan bintang itu banyak mana, Anda hitung sendirilah. Ya. Tetapi yang saya mau katakan, kalau nama bintang saja yang hanya Tuhan berfirman, itu diingat oleh Tuhan, apalagi kita di mana Tuhan mati bagi kita. Ini loh Tuhan kita. Masuki tahun 2024 dengan pengertian ini. Mengenal siapa Tuhan dan mengenal apa yang bisa Tuhan kerjakan. Kita akan menjadi orang yang tenang menghadapi apapun juga. Satupun dikatakan, satupun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Allah kita tidak ada yang sama dengan Allah kita. Allah kita maha kudus, Allah kita maha kuasa, Allah kita maha kuat. Kalau terus dipelajari maka kita akan menemukan nama-nama Allah di mana itu merupakan sifat dan kemampuan Allah kita. Banyak. Ya. Kita belajar nama Jehovah saja, ya kan? Yehovah Shalom, Yehovah Nisi, Yehovah Rafa, Yehovah Jireh, itu banyak. Ya, banyak. Artinya banyak hal dan semuanya bisa Tuhan kerjakan. Sehingga seharusnya lah pengenalan ini akan membuat kita menjadi orang yang tenang. Menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang tidak mudah bimbang. Satupun tiada yang tidak hadir oleh sebab Tuhan maha kuasa dan maha kuat. Wow, Tuhan maha kuasa. Satupun tidak ada yang tidak hadir. Semuanya hadir. Kalau Tuhan panggil, semuanya hadir. Kita aja kalau dipanggil sekarang, walaupun duduk gini bisa datang kok ke Tuhan. Ya, kita harap Tuhan tidak panggil kita sekarang. Ya, karena kita pasti datang. Walaupun Anda nolak, kita pasti datang. Ya. Jadi kita lihat ini loh kemampuan Tuhan. Ya. Ini kemampuan Tuhan. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah ini. Ayat 27, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Perkataan orang yang tidak mengenal Tuhan itu seperti ini.
Tuhan tidak memperhatikan saya. Tuhan pilih kasih. Hanya orang-orang tertentu saja yang Tuhan perhatikan, aku enggak. Padahal kita yang sudah masuk ke dalam perjanjian baru, kita harus mengenal. Lihat di sini. Di sini dikatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku. Artinya sederhananya, Tuhan tidak memperhatikan aku. Aku bukan orang yang mempunyai kuasa, bukan orang yang kaya dan sebagainya. Tetapi saya mau katakan, di dalam kitab 1 Korintus dikatakan, di dalam Kristus engkau kaya akan segala hal. Di dalam Kristus engkau kaya akan hikmat Tuhan. Di dalam Kristus engkau kaya akan segala pengetahuan. Di dalam Kristus engkau tidak kekurangan satu pun juga. Artinya kita orang penting di hadapan Tuhan. Jangan mengucapkan perkataan yang bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan katakan, di dalamku segala perkara engkau bisa menanggung. Wow, ini kan luar biasa. Jangan kata, aduh aku orang tidak berdaya. Aku tidak bisa apa-apa. Ya. Bahkan lebih rohani lagi, saya hanya bisa berdoa. Duh, kalau Anda berdoa, Anda mempunyai iman, bukankah itu sesuatu yang sangat penting? Iman. Ya. Tapi kalau Anda sudah mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Dari awal saja, aku tidak bisa menyumbang apa-apa. Dari awal saja kita sudah mengucapkan yang berbeda dengan firman Tuhan. Kita sudah berdosa dan memang kita tidak akan bisa menyumbang apa-apa. Sadari ini, kenali Tuhan, kenali juga kemampuan kita, siapa diri kita di dalam Tuhan. Ya. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Seandainya sekarang saja secara alami kita sebagai orang yang kalah. Ingat, jaga perkataan kita. Bahwa kita lebih daripada pemenang. Seandainya kita juga ekonomi kita sekarang goyah. Ingat, jangan berkata yang bertentangan dengan firman Tuhan. Alkitab mengatakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ingat, bukan mencukupi kita sesuai dengan kekayaan yang kita butuhkan, tetapi sesuai dengan kekayaan Kristus. Wow, itu melebihi dari apa yang dimiliki konglomerat. Ya. Saya mau kita percaya firman Tuhan, mengucapkannya. Saya mau kita ini mengenal siapa Tuhan kita, dan kita juga mengenal siapa diri kita di dalam Tuhan, di dalam rancangan Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Bahwa kita bukan orang-orang yang tersingkirkan, bukan orang yang tidak diperhatikan Tuhan. Kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tahun 2024 kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tahun-tahun selanjutnya kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuat tetap akan mensuplai apa yang kita perlukan. Karena kita dikasihi Tuhan. Tidak tahukah? Tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuat. Sekarang Allah yang kekal. Yang selalu ada. Yang tidak pernah menjadi tua. Yang tidak pernah berkurang kekuatannya. Allah yang kekal. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Lalu kalau bumi dari ujung ke ujung diciptakan Tuhan, apa sih yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk mencukupi kita?
Tidak ada yang sukar. Bahkan kalau kita lihat Ayub 9 ayat yang ke-8. Yuk kita lihat sebentar. Ayub 9 ayat yang ke-8. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Perhatikan bagian A. Yang seorang diri membentangkan langit. Inilah Tuhan kita. Kalau kita mau perhatikan ayat-ayat dari ayat yang kedua dan seterusnya, maka kita akan melihat kedahsyatan Allah kita. Allah yang bijak, Allah yang kuat. Ya. Ayat 5 mengatakan dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang. Loh. Ya. Kita kalau mau memindahkan gunung semua orang pasti tahu. Iya kan? Kita harus pakai berapa puluh orang, berapa ratus orang, berapa peralatan kan? Semua orang pasti tahu kalau kita mau memindahkan gunung. Tetapi Tuhan, tidak ada orang yang tahu. Tahu-tahu pindah gitu. Ya. Ini loh Tuhan kita. Dan dikatakan, ia melakukan seorang diri dalam membentangkan langit. Malaikat-malaikat tidak bantu kok. Ya. Ingat kita mengetahui, mengenal malaikat yang gagah perkasa. Yang di Alkitab dikatakan satu malaikat bisa mengalahkan 180.000 pasukan. Ya, tentara. Satu malaikat. Tetapi dalam menciptakan bumi ini, Tuhan tidak dibantu sama sekali oleh malaikat dan tidak memerlukan bantuan malaikat. Kalau Tuhan mau pakai kita, kalau Tuhan itu ya mau bekerja sama dengan kita, bukan karena Tuhan butuh kita. Itu untuk menghibur kita aja bahwa engkau adalah orang penting. Supaya sadar aja, padahal Tuhan itu kerja sendiri juga bisa. Tapi herannya banyak orang Kristen mau dipakai Tuhan aja tidak mau, masih tawar-tawaran. Padahal saya mau ingatkan, Tuhan itu walaupun kita tidak mau dia pakai, Tuhan tetap bisa kerjakan sendiri. Tuhan itu hanya mau menghargai kita, menghibur kita, supaya kita itu merasa berharga itu loh. Ya. Bukan karena Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kita. Tuhan tanpa kita pun dia adalah pribadi yang terpenting. Ingat itu. Oleh karena itu tugas kita adalah merendahkan diri. Selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Luar biasa. Allah yang membentang langit seorang diri. Ya. Kemudian kita lihat juga di dalam Mazmur 72 ayat yang ke-18. Mazmur 72 ayat yang ke-18. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Bukankah sangat luar biasa sekarang di zaman perjanjian baru ini? Sepertinya Allah tidak pernah bekerja seorang diri. Allah selalu bekerja bersama orang beriman. Apakah Tuhan tidak bisa mengerjakan sendiri? Oh, dia Allah yang maha kuasa dan dia kekal dikatakan. Tidak pernah berubah. Artinya kalau dulu dia bisa mengerjakan seorang diri, maka sekarang pun dan yang akan datang dia bisa mengerjakan seorang diri. Tetapi kenapa kita lihat sekarang bahwa Tuhan seakan-akan tidak pernah bekerja seorang diri. Selalu dia butuh manusia, butuh orang percaya. Kenapa? Bukan Allah sudah mulai lemah, bukan. Karena dia menghargai kita. Karena dia mau mengajak kita untuk mempunyai pengalaman-pengalaman supranatural juga. Dia mengerjakan mujizat seorang diri. Ingat itu. Dan dia sekarang mengajak kita.
Jangan selalu membelas kasihani diri sendiri. Jangan minder. Jangan. Karena kalau ini kita rawat terus, rasa minder, rendah diri, maka kita akan mudah menjadi orang yang kecewa. Tetapi kalau kita menyadari kita dikasihi Tuhan, dipandang berharga oleh Tuhan, bahkan Tuhan tidak mau kemana-mana kerja, di mana-mana seorang diri, dia pasti ajak kita. Wow, kita akan menjadi orang yang mudah mengucap syukur. Kita akan menjadi orang yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ya. Jadi betapa pentingnya kita mempunyai pengetahuan ini. Dan Tuhan, ini sebenarnya masuk apa yang sudah kita bahas. Tuhan selalu mengajak kita untuk melakukan mujizat. Di sini ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Terjemahan lain mengatakan Dia memberikan kuasa kepada yang lemah dan menambah kekuatan, semangat kepada yang tidak berdaya. Bahkan ketika menghadapi masalah demi masalah yang sangat berat, itu digambarkan seperti ini. Tidak ada seorang pun yang mampu dengan kekuatannya sendiri mengatasi masalah tersebut. Digambarkan dengan ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bayangkan orang-orang muda pun bisa menjadi lelah dan lesu. Ini kan menggambarkan bahwa masalah yang dihadapinya itu sangat berat dan berkepanjangan. Sehingga anak muda pun bisa menjadi lesu. Padahal kalau berbicara tentang orang-orang muda, teruna-teruna, itu berbicara tentang orang-orang yang tidak mudah menjadi lelah. Anda bisa bayangkan anak-anak kecil. Saya paling ingat itu ketika kami masih punya dua anak kecil. Tidak ada pembantu. Saya paling ingat. Saya jaga anak saya, istri saya nyuci, ya, nyetrika. Dan ini anak sudah mulai sudah bisa jalan. Baru didudukkan, sudah berdiri lagi. Ya, lari, kejar lagi, tangkap, dudukkan lagi, lari lagi. Ya. Dan saya katakan, Vin, ganti aja. Saya yang nyuci, saya yang nyetrika, kamu jaga anak. Ya. Orang tua gampang menjadi lelah. Anak-anak itu sukar untuk menjadi lelah. Ya. Tetapi ini pun dikatakan oleh firman Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Sidang jemaat artinya ke depannya. Akan banyak orang-orang yang gagah perkasa pun jatuh. Akan banyak konglomerat-konglomerat pun jatuh. Akan banyak orang yang menjaga kesehatan, minum vitamin, minum apapun. Punya dokter pribadi pun sakit dan tidak bisa disembuhkan. Dan dalam keadaan seperti itu, Tuhan berkata, Dia adalah pribadi yang memberi kekuatan kepada yang lelah. Otomatis kita bisa juga jabarkan. Dia adalah pribadi yang menyembuhkan orang yang sakit. Dia adalah pribadi yang akan menghibur orang yang dalam kesedihan. Anda bisa jabarkan sendiri. Inilah Tuhan kita. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Jalan ini, ayat 31, caranya seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ketika banyak orang menjadi lelah. Banyak orang menjadi lesu. Banyak orang tidak berdaya lagi. Untuk menjadi kuat dan tetap kuat. Ini caranya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dan terjemahan aslinya kira-kira berkata begini. Tetapi orang-orang yang menjadi satu dengan Tuhan mengganti kekuatannya yang lama dengan kekuatan Tuhan yang baru. Artinya ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ketika kita berdoa,
ketika kita merenungkan diri, merenungkan firman Tuhan, sebenarnya kita sedang menyatukan diri kita dengan Tuhan. Ya. Dan bahasa Ibrani di sini menyatukan diri dengan Tuhan itu digambarkan seperti tali yang terdiri dari beberapa tali yang lebih kecil, kemudian saling berbelit-belit dan menjadi tali yang lebih besar. Ya. Jadi menanti-nantikan Tuhan, menyatukan diri dengan Tuhan itu gambarannya seperti itu. Tali yang kelihatannya satu, tetapi itu terdiri dari beberapa tali yang lebih kecil, yang saling berbelit-belit. Kita menjadi satu dengan Tuhan itu seperti itu. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita menjadi satu dengan Tuhan. Sehingga dikatakan menggantikan kekuatan alami kita yang mulai semakin berkurang dengan kekuatan baru dari Tuhan yang tidak akan pernah berkurang. Sayangnya banyak orang Kristen malas untuk berdoa, malas untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita menemukan orang-orang Kristen yang kalah. Itu pun setelah mereka mengalami kekalahan, mereka ingin bangkit lagi. Mereka tidak mau susah payah dengan mencari Tuhan, dengan menghabiskan waktu dalam doa, dengan merenungkan firman Tuhan. Mereka tidak mau seperti itu. Mereka tidak mau bertobat, kemudian mengubah gaya hidupnya dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Mereka tidak mau. Mereka sekarang ngambil mudahnya, cari hamba Tuhan yang diurapi, minta didoakan supaya selesai. Dan cepat selesai. Kalau sebulan tidak selesai, berarti hamba Tuhan ini tidak punya iman. Dia akan cari lagi hamba Tuhan yang lain untuk diselesaikan masalahnya. Masalah yang dihasilkan karena kita menjauh dari Tuhan tidak akan selesai dengan didoakan oleh hamba Tuhan yang diurapi. Masalah itu hanya bisa diselesaikan ketika kita kembali kepada Tuhan, membangun kehidupan yang benar bersama Tuhan, baru kita bisa dipulihkan dan tetap ada di dalam kemenangan demi kemenangan. Sayangnya orang Kristen tidak mau bersusah payah seperti itu. Banyak orang Kristen maunya instan. Tumpang tangan semua masalah selesai. Ya. Seperti yang saya katakan, ingat penyakit ada 3 macam. Penyakit tabur tuai, penyakit karena dosa, penyakit karena roh jahat. Kalau penyakit tabur tuai didoakan bisa sembuh, bisa. Tapi kalau gaya makanmu tidak diubah setelah kau sehat, engkau akan sakit lagi. Ya kan? Engkau akan sakit lagi. Asam urat Pak, tolong didoakan. Ya. Doakan. 2 hari sembuh. Hari ketiga, Ma, ayo beli kacang, mente. Ya. Kemudian lihat sinetron. Sambil sinetron selesai bengkak juga kakinya. Ya, minta doa lagi. Doa lagi. 2 hari selesai, 3 hari mente lagi. Masa seperti itu? Ya. Yang saya mau tekankan kembali bahwa ingat betapa pentingnya kita mengubah kebiasaan-kebiasaan lama kita. Di sini pun sama. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ini butuh kesabaran. Mending sekarang ini, ya, mending sekarang ini ada HP. Kalau dulu kan waktu belum ada HP, belum ada permainan segala macam kan. Kalau suruh nunggu janjian terlambat, kita kan pasti ngomel-ngomel kan. Dulu. Sekarang ada HP, semua megang HP, enggak apa-apa. Terlambat setengah jam, 1 jam, enggak masalah. Pokok HP ada baterainya. Ya kan? Ada baterai, ada pulsa, sabar semua. Tidak tahu kalau HP-nya rusak, tidak punya uang untuk beli HP baru, itu hilang kesabarannya. Ya. Tetapi ayo kata menanti-nantikan Tuhan itu butuh kesabaran. Itu tidak instan loh. Ya. Menanti-nantikan Tuhan untuk mendapat kekuatan baru. Atau yang lebih benar adalah mengganti kekuatan lama kita dengan kekuatan yang baru. Ya. Ingat kalau orang membangun rumah, lebih baik kan
tanah kosong dibangun daripada ada bangunan, ya kan? Diganti yang tidak cocok. Bongkar dulu yang ini ganti. Mending kalau semuanya dibongkar. Kan kalau kita juga akan sama kan? Tidak mungkin kita semua dibongkar kan? Kalau kita semua dibongkar artinya kita dibunuh dulu, kemudian Tuhan, hai bangkitlah lagi. Nah, baru dibangun. Kan tidak mungkin. Kita itu sama dengan bangunan yang kita tidak cocok, kemudian sebagian dibongkar untuk dibangun yang kita mau. Kan itu memakan waktu yang lama kan? Sama dengan ini menanti-nantikan Tuhan untuk mengganti kekuatan kita yang lama, mengganti kebiasaan kita yang lama dengan kebiasaan dari Tuhan. Bahkan itu pun orang-orang ketika sudah mengganti kebiasaannya aja, masih sewaktu-waktu gagal lagi. Ya kan? Jadi ini adalah pekerjaan yang membutuhkan kesabaran. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mengganti kekuatannya yang lama dengan kekuatan Tuhan yang baru. Dan orang yang seperti itu menghadapi apapun juga, dia akan muncul sebagai pemenang. Dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika berbicara Raja Wali, tidak seru kalau tidak berbicara badai. Ya kan? Raja Wali tanpa badai itu sama aja seperti burung yang lain aja. Tinggal ada nemplok di pohon, di ranting, sudah sama dengan pohon yang lain, dengan burung yang lain. Tetapi ketika ada badai, burung yang lain berlindung, burung yang lain mungkin bisa dihempaskan juga oleh badai, tetapi Raja Wali bisa terbang, justru badai itu menambah kecepatannya untuk terbang. Justru Raja Wali sepertinya suka bermain-main di atas badai itu. Bukan sembunyi, tetapi sepertinya suka bermain-main dengan badai itu. Badai di tahun-tahun ke depannya akan membuat orang mungkin menyembunyikan diri, akan membuat orang tiarap, akan membuat orang diam, tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Tetapi bagi Kristen Raja Wali, mereka akan melihat kesempatan. Mereka bukannya menjadi lelah, takut, sembunyi, tetapi dikatakan di sini, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terbang. Kok bisa tidak menjadi lelah? Orang hanya ngikuti angin kok. Ngikuti angin. Orang Kristen yang benar. Dikatakan anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Selama kita mengikuti pimpinan Roh Allah, kekuatan kita akan terus diperbaharui. Tetapi ketika kita menentang pimpinan Roh Allah dalam hidup kita, kita menjadi capek. Ingat pemazmur, kalau tidak ada salah di sekitar Mazmur 30-an mengatakan, ketika aku berdosa dan aku tidak mengakui dosa-dosaku, maka tulang-tulangku sakit semua, dikatakan. Intinya seperti itu. Ketika pemazmur berbuat dosa, artinya tidak mengikuti pimpinan Roh Allah, ya kan? Dia melakukan kehendaknya sendiri, maka tubuhnya menjadi sakit. Ada perasaan tidak enak di hatinya. Tulang-tulangnya nyilu semua. Bahwa ketika kita tidak mengikuti pimpinan Roh Allah, kita akan menjadi orang yang kelelahan. Tetapi ketika kita mengikuti pimpinan Roh Allah, semakin kita mengikuti, bukan saja tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tetapi yang terjadi di dalam Mazmur 84, kalau tidak salah, orang yang mau bersiarah kepada Tuhan, langkah-langkah kakinya semakin lama semakin kuat. Semakin kuat, bukannya semakin lemah, tetapi semakin kuat.
Sidang jemaat tahun 2024. Kita masuki dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Tahun 2024 kita masuki dengan modal pengenalan Tuhan dan pengenalan siapa diri kita di dalam Tuhan. Ketika kita punya dua modal itu saja, mengenal Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang yang tangguh. Dan ingat janji firman Tuhan, ketika kita mentaati Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan. Mau di sekeliling kita banyak orang-orang gagal, Alkitab berjanji, apa saja yang engkau kerjakan berhasil. Anda, kita semua hidup bukan berdasarkan keadaan, bukan berdasarkan pendapat orang lain, tetapi kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan firmankan. Sebentar lagi kita akan juga menerima ayat firman Tuhan. Biarlah kita berdoa, kita bersama berdoa, supaya firman ini bukan hanya sekedar untung-untungan dan hiburan buat kita. Berdoalah supaya melalui ayat ini, Tuhan pimpin kita, Tuhan kuatkan dengan firman-Nya, bahwa firman ini memang khusus untuk kita. Dan kita menjadi kuat sepanjang tahun. Ya, mari kita akan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya.